Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ya. Di pertemuan kali ini akan digabung antara kelas A, B, dan C ya, agar lebih efisien dalam sekali jalan bisa selesai semua gitu ya. Baik, untuk yang pertama presentasi dari kelas A terlebih dahulu ya. Sekarang kelompok 4. Yang kelompok 4 kelas A sudah hadir anggotanya? Yang kelas A sudah ada yang hadir? Ya, Pak. Hadir, Pak, hadir. Oke, yang kelompok 4 mungkin bisa sembari dicoba ininya apa? Share screen PowerPoint-nya. Silakan. Udah keempat. Ya Allah, minggu depan kok satu. Aduh. Silakan bisa dicoba lagi. Yang kelompok 4 kelas A. Oke ya. Untuk yang kelompok 4 kelas A ada Deksa Prasetya Utama Putra, kemudian Fahri Hidayat, Rina Fadila, Yulia Safitri. Sudah ada ya orang-orangnya? Halo. Siapa yang jadi moderatornya? Iya, Pak. Yang jadi moderator siapa? Yulia Safitri ya? Ya, Pak. Oke. Udah bisa dimulai, Pak. Ya, baik. Silakan kepada kelompok 4 kelas A bisa dimulai. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam akan senantiasa tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan membacakan materi kami tentang berapa banyak hutang akan dipergunakan dan kebijakan dividen. Baiklah, langsung saja.
Ukuran perusahaan dalam menggunakan atau mengeluarkan hutang modal. Di sini, ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala kewajibannya memadai bagi investor. Dalam beberapa penelitian, kemampuan finansial berusaha dilihat dari berbagai sisi, yaitu dilihat dari penjualan bersih atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan kecil akan cenderung untuk biaya modal sendiri dan biaya hutang jangka panjang lebih mahal daripada perusahaan besar. Maka perusahaan kecil akan cenderung menyukai hutang jangka pendek daripada hutang jangka panjang karena biaya lebih rendah. Demikian juga dengan perusahaan besar akan cenderung memilih sumber pendanaan yang kuat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rina Fadila. Belum hadir anggotanya ya? Baik, Assalamualaikum. Saya Deksa, ingin melanjutkan materi yang diberikan oleh Yulia Safitri. Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar dan kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, yaitu total aktiva, log, shift nilai, pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Teori signaling berasumsi bahwa informasi asimetri yang terjadi di pasar menyebabkan manajer harus melakukan koreksi informasi dengan cara memberikan tindakan nyata dan secara jelas sebagai signal yang dari perusahaan lainnya. Dengan kata lain, kebijakan peningkatan dividen merupakan signal yang unik dan tidak dapat ditiru oleh perusahaan yang tidak memiliki prospek untuk meningkatkan pembayaran dividen. Perusahaan yang berusaha menipu pasar akan terbukti di masa datang tidak mampu membayar dividen secara konsisten. Dampak dari kesalahan signal tersebut justru akan menyebabkan respon negatif lebih besar dibanding respon positif pada saat mereka mengirim signal yang salah terhadap pasar. Rasio hutang untuk mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan hutang. Rasio hutang atau debit ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, debit
Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban dengan asetnya. Dengan kata lain, ini menunjukkan berapa banyak aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi sebuah kewajibannya. Rasio ini mengukur leverage keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset dianggap memiliki leverage yang tinggi dan lebih beresiko sebagai pemberi pinjaman. Rasio ini juga membantu investor dan kreditor menganalisis keseluruhan beban utang pada perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk melunasi utang di masa depan, masa ekonomi yang tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Hidayat ingin menjelaskan materi kami kelompok 4 tentang pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran dividen. Perusahaan yang pertumbuhannya tinggi mempunyai kesempatan yang memungkinkan untuk membayar dividen yang lebih rendah karena mereka mempunyai kesempatan yang menguntungkan dalam mendanai investasinya secara internal, sehingga tidak terdorong untuk membayar bagian laba yang lebih besar kepada para investor. Sebaliknya, perusahaan yang pertumbuhannya rendah berusaha menarik dana dari luar untuk mendanai investasinya dengan mengorbankan sebagian besar labanya dalam bentuk dividen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen mempengaruhi baik pembelanjaan jangka panjang ataupun penghasilan yang dibagikan kepada pemegang saham. Maka perusahaan memiliki dua kemungkinan sudut pandang untuk membayar dividen. Yang pertama, sebagai keputusan pembelanjaan jangka panjang dengan pendekatan ini, semua laba sesudah pajak yang diperoleh perusahaan dapat dipandang sebagai sumber dana jangka panjang. Suatu pengumuman dividen kas mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk membelanjai pertumbuhan, membatasi pertumbuhan, atau memaksa perusahaan memperoleh sumber dana yang lain. Kedua, sebagai suatu keputusan kesejahteraan maksimum, dengan pendekatan ini, perusahaan mengakui bahwa pembayaran dividen mempunyai pengaruh terhadap harga pasar saham biasa. Perusahaan harus memaksimumkan rasa kesejahteraan dengan mendeklarasikan dividen yang cukup untuk memenuhi harapan investor dan pemegang saham. Dengan demikian, kebijakan dividen merupakan keputusan yang penting karena dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen yang tepat dapat berimplikasi terhadap kekayaan para pemegang saham perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan harga saham. Baiklah. Sekian dari kami dari kelas A. Sekian dari kami materi dari kelompok 4. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir-akhir ya. Bapak sudah sampaikan. Oke, Pak. Nanti jam 16.20 ya kita sesi tanya jawab.
Sekarang Bapak absensi saja terlebih dahulu ya, sebentar. Bapak absensi mulai dari kelas A terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Oke, absensi dari kelas A terlebih dahulu ya. Dedi Sahbudin. Dedi Sahbudin. Dedi Sahbudin, belum ada ya. Belok kanan, ada rumah cat kuning. Ya, Belok kanan di sini aja ya. Siti Zahra. Siti Zahra. hadir Pak. Hadir. Dila Dona. Hadir. Dila Dona hadir. Apriliana. Hadir Pak. Dedi Sabudin. Dedi Sahbudin hadir ya. Oke. Seni Serianis Ora. Hadir Pak. Hadir. Pak, Dedi Sabudin hadir, Pak. Oke, Dedi Sahbudin hadir ya. Oke. Indah Puspita Aulia. Hadir Pak. Hadir. Atika Ulfatusri. Hadir Pak. Hadir. Julaila Asmi Miarti. Hadir Pak. Hadir. Ari Nulfariza. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Amelia Hartati. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Amrullah. Muhammad Amrullah. Muhammad Amrullah. Belum ada ya. Dea Zahwa Ananda. Hadir Pak. Nur Hidayah. Hadir Pak. Nur Hidayah hadir. Heni Hidayati. Heni Hidayati hadir ya. Oke. Fahri Hidayat hadir tadi Hadir, ya. Pak. Indah Alawiyah Khairunisa. Indah Alawiyah. Indah Alawiyah. Enggak ada ya. Muhammad Tio Pangestu. Hadir, Pak. Hadir. Yo, Deksa. Hadir, Pak. Deksa hadir ya. Yo, hadir, Sasmita. Pak. Hadir Pak. Hadir. Hindazil Arzi. Hadir Pak. Hadir. Najibatul Ula. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Dimas Prayoga. Dimas.
Hadir Pak, hadir. Hadir. Indra Ardani. Hadir Pak. Hadir. Mubarak Ali Sultani. Mubarak Ali Sultani. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Oke. Yulia Hadir, Pak. Safitri. Yulia Safitri. Mubarak Hadir, kali Pak. hadir Pak. Oke, ya, hadir. Ya, Tony. Rina Fadila. Hadir, Pak. Hadir. Zaldi Ihwanuddin. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Yuni Astuti. Hadir. Yulia Dintasari. Hadir, Pak. Hadir. Selamat Rahayu Putri. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana Eka Putri. Rosiana Eka Putri. Rosiana Eka Putri belum ada ya. Gina Afril Fadilah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, untuk kelas yang tidak hadir adalah Muhammad Amrullah, Indah Alawiyah Hairunisa, Siana Eka Putri. Ya, baik. Baik, sekarang yang kelas B. Oke, yang kelas B, Lia Afriyanti. Lia Afriyanti. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya, ya. Hadir. Hadiah hadir. Aduh, telat. Ika Mulyani. Ada jilbabnya. Ika Mulyani. Ika Mulyani ada? Ika Mulyani nggak ada? Oke. Dewi Lian Astuti. Yulia Aprianti, Pak. Yulia Aprianti, kelas apa? Kelas B. Belum dipanggil ya, sebentar ya. Ya, Pak. Dewi Lian Astutin. Dewi Lian Astutin, nggak ada. Baik, Selviana Praharti. Baik, Selviana Praharti. Baik, Selviana Praharti. Dedi Sabudin hadir Pak dari kelasnya. Oke, Dedi Sabudin hadir ya. Baik, Selviana nggak ada. Ika Mulyani hadir. Ika Mulyani. Oke. Aidia Firdausi. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Nohiki. Muhammad Nohiki. Muhammad Nohiki nggak ada. Doali. Hadir Pak. Hadir. Fani Apriliani. Hadir, Pak. Hadir. Geva Suhirman. Hadir, Pak. Hadir.
Baik Sri Maharani. Hadir, Pak. Hadir. Fadila Amalia Putri. Hadir, Pak. Hadir. Mukramin. Hadir Pak. Hadir Pak. Rifki Ardian. Nggak ada ya, nggak pernah masuk Rifki Ardian. Cerwin Riza. Hadir Pak. Hadir. Yulia Aprianti. Hadir, Pak. Hadir. Zamroni Azwar. Hadir Pak. Hadir. Nurul Fadilah. Nurul Fadilah. Nurul Fadilah belum ada ya. Heni Mai Widiawati. Heni Mai Widiawati. Heni belum ada. Ida Rahmawati. Hadir, Pak. Ida Rahmawati hadir. Siti Rosdiana. Siti Rosdiana. Siti Rosdiana belum ada. Harini Syafitri. Harini Syafitri Hadir, Pak. hadir. Rizka Intan Komalasari Hadir, Pak. hadir. Putri Lestari. Putri Lestari. Aku Nino. Putri. Putri Lestari belum ada ya. Ulia Nurul Aini Hadir, Pak. hadir. Waas Rajavi. Kayak ini. Waas Rajavi. Waas Rajavi Falahian belum ada. Muhammad Ridho Ahkam. Hadir Pak. Oke, hadir. Melisa Asmayani. Melisa Asmayani. Hindi, masih lewat nih. Melisa Asmayani. Retorika dakwah. Belum ada ya. We unmute itu semua. Melisa Triana Putri. Hadir, Pak. Sekalian gitu. Zainuddin. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Nurul Aulia Insani. Nurul Aulia Insani. Hadir, Pak. Hadir. Fatul Mubarak. Hadir Pak. Hadir. Alfia Magfirah. Hadir, Pak. Hadir. Aulia Rahmatullah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik untuk kelas B yang tidak hadir, Ika Mulyani, Dewi Lian Astutin, baik Selviana Praharti, Muhammad Nohiki, Rifki Ardian, Nurul Fadilah, Heni Mei Widiawati. Siapa? Saya Nurul Fadilah, Pak. Nurul Fadilah hadir ya. Mulyani sama Dewi Lian Astutin ada, Pak, di Zoom. Oh, siapa? Ika Mulyani sama Dewi Lian Astutin. Oh iya, mana dia? Ika Mulyani. Ika Mulyani sama Dewi Lian Astutin. Hadir Ya, ya? Pak. Oke. Baik, yang tidak hadir Heni Mai Widiawati, Siti Rosdiana, Putri Lestari, Waas Rajavi Falahian, Melisa Asmayani. Ya, itu yang tidak hadir ya. Yohanuddin hadir Pak. Siapa? Zaldi Yohanuddin. Zaldi Pak. Zaldi. Yohanuddin.
Sebentar ya. Kelas A, Pak, kelas A. Oh, kelas A. Sebentar. Kelas A. Siapa? Zaldi Ikhwanuddin. Zaldi. Ya, sudah hadir ya. Zaldi Ikhwanuddin hadir. Oke, yang kelas B tadi sudah, sekarang yang kelas C ya. Ini sih kakakku kepengen nemenin ya Allah. Pak, hadir Pak. Siapa? Melisa Asmayani? Mas B. Oke, Melisa Asmayani hadir ya. Melisa apa Doraemon ini ya? Doraemon, Pak. Oke, yang kelas C sekarang ya, sebentar. Makasih Pak. Ya. Itu Pak LU ya keberatan Pak ya. Oke, Handrian Hidayat. Hadir Pak. Hadir. Misbah Al-Janingsih. Hadir Pak. Hadir. Dian Lestari. Hadir Pak, hadir. Hadir. Ismil Husnayaini. Hadir Pak. Hadir. Nanda Novia Setiani. Nanda Novia Setiani. Nanda Novia Setiani nggak ada ya. Oke. Makan dia, langan nih. Silviani Dewi. Apa? Silviani Dewi. Silviana. Oh, Silviana Dewi, ya. Hadir ya? Silviana Dewi. Hadir doang. Silviana Dewi belum ada. Hana Nurhaliza. Hana Nurhaliza. Hadir Pak. Hadir. Zratal Asikin. Azratal Asikin. Balik kampung. Jaringan hancur Pak. Azratal Asikin belum ada ya. Nurul Hidayati. Hadir Azral itu Pak. Mana? Tadi di atas motor dia. Azratal Asikin mana? Rata lagi pulang Pak. Lagi di perjalanan. Oh iya, nah. Tunggu nyampe nanti bisa absensi ya. Nurul Hidayati. Nurul Hidayati. Hadir Pak. Sebentar ya, lagi azan ya. Sebentar ya. Kira? Baru kau gitu iya betul.
mampu tiap presentasi sampai dengan aku ini. Tentang utang-utang. Oke, baik ya, apa lanjutkan ya. Rismawati. Rismawati hadir? Ini di atas. Rismawati hadir, Pak. Oh ya, oke. Akmal Rodia. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Iman Subeki. Iman Subeki. Iman Subeki, belum ada. Nurma Julia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Imam itu hadir, Pak Imam. Dia hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa? Iman Subeki? Imam. Oh iya. Azral udah hadir itu, Pak. Siapa? Azral hadir, Pak. Udah hadir, Pak. Azratal Asikin. Pak, dengan sinyalnya. Oke, Azratal Asikin hadir ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ahlun Hafiz. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Zakwan Sabana. Hadir. Hadir. Siti Anissa. Siti Anissa. Siti Anissa. Belum ada ya. Muhammad Alwan Wijaya. Muhammad Alwan Wijaya. Muhammad Alwan Wijaya, belum ada. Indana Fadia Tunisa. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Muhammad Gilang Alfarizi. Sholat, Kak. Ya, itu sholat tadi. Muhammad Gilang, belum. Oke, nanti selesai sholat bisa absensi ya. Eliana Hardianti. Eliana Hardianti. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Dewi Mirnasari. Hadir. Hadir. Renita. 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 Renita belum ada. Rika Feni Anggreni.
Rika Feni. Rika Feni, belum ada. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Hadir. Siti Asika. Hadir, Pak. Hadir. Munir. Munir. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lalu Danu Wiradaningrat. Lalu Danu. Belum ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Laura Mayanda. Laura Mayanda. Laura Mayanda belum ada ya. Oke, baik, yang tidak hadir kelas C adalah Nanda Novia Setiani. Nanda hadir, Pak. Hadir ya, Pak. Oh. Mana Nanda? Ini, Pak. Hadir, dia ada di Zoom ini. Itu juga udah dia chat Pak Dian kolom komentar. Karena nggak ada sinyal. Nanda, sebentar. Nanda Novia Setiani ya. Oke, Nanda hadir ya. Yang tidak hadir. Hadir, Pak Nanda. Oke. Yang tidak hadir Silviana Dewi, Siti Anissa, Muhammad Alwan Wijaya, Muhammad Gilang Alfarizi, Renita, Rika Feni Anggreni, Laura Mayanda. Ya, itu ya. Oke, baik. Ada yang baru hadir? Mungkin dari kelas A atau kelas B hadir? Hadir, Muhammad Amrullah. Muhammad Amrullah, kelas A? Ya, Pak. Saya Pak Heni Meudewati, kelas B. Bentar ya, Muhammad Amrullah, kelas A. Ya, Pak. Oke, hadir ya. Kelas B. Saya Pak. Heni Hidayati, kelas apa? Heni Meudewati, kelas B, Pak. Kelas B. Sebentar ya. Imam, Heni mute, Hidayati ya, oke. Ini Mai hadir ya, oke. Ada yang lain yang baru hadir? Silakan. Kelas A atau kelas B yang baru hadir, silakan. Tidak ada, oke, baik. Kita lanjut ke presentasi kelompok 4 kelas B ya. Silakan bisa dicoba untuk di ini apa? Di share screen-nya. Hadir. PowerPoint-nya. Nggak bisa ini. Oke, baik. Untuk yang kelas B, kelompok 4 ada Aulia Rahmatullah, Lia Afrianti, Mukramin, Rizka Intan Pamalasari, dan Yulia Aprianti ya. Siapa yang jadi moderatornya? Saya, Pak. Siapa? Yulia. Yulia, oke, baik. Oke, baik, sudah kelihatan PowerPoint-nya ya. Kepada kelompok 4 kelas B dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kami tuangkan dalam PowerPoint. Kami menyusun tema yaitu berapa banyak hutang akan dipergunakan dan kebijakan dividen. Jadi sistematika kami dalam presentasi ini adalah kami akan meneruskan presentasinya dengan pergantian
pemateri demi pemateri. Baik, kami untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita buka presentasi ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada pemateri pertama kami persilahkan. Sudah kelihatan? Silakan, siapa yang presentasi? Kepada materi pertama kami, Mukramin. Sudah siap? Maaf Pak, aduh, nggak pencet mute-nya Pak. Oke, lanjutkan. Ya, pertama, apa itu utang? Utang adalah sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari eksternal, di mana hutang sangat memiliki peran penting dalam perusahaan, karena banyak perusahaan yang mendapatkan pendanaan itu dari hutang. Yang kedua, penentuan kebijakan hutang berkaitan dengan struktur modal. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan karena beban bunga dapat mengurangi biaya pembayaran pajak. Kenapa demikian? Karena ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana struktur modal yang terbaik? Struktur modal yang terbaik itu adalah struktur modal yang mampu meminimalkan biaya perusahaan itu. Perusahaan itu adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal untuk investasi. Terus penentuan struktur modal terbaik itu tidak mudah diestimasi. Ya, segitu aja Pak. Baik, selanjutnya adalah alat analisis penggunaan hutang pada saat biaya modal sulit untuk diestimasi. Di mana diestimasi di sini itu adalah sulit untuk diperkirakan. Jadi di sini kita itu menggunakan dua analisis untuk menganalisis apakah biaya modal itu apakah penggunaan hutang itu bisa dibayar atau apakah penggunaan hutang itu menghasilkan laba. Jadi di sini analisis pertama yaitu analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Di mana analisis ini biasanya disebut dengan ROA atau Return on Asset, di mana ROA ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki perusahaan. Penggunaan hutang dibenarkan jika memberikan tambahan laba operasi lebih besar dari bunga yang dibayar. Lalu dari analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri, sekarang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri. Penggunaan hutang diharapkan akan meningkatkan rentabilitas modal sendiri, di mana analisis rentabilitas itu dia itu lebih menekankan kepada profit yang dalam penggunaan hutang. Misalnya kita berhutang, apakah kita berhutang itu lebih besar labanya atau bunganya gitu. Misalnya kita menaksir bahwa misalnya kita melakukan berhutang tetapi labanya lebih besar daripada bunga, maka kita ambil, maka kita berhutang. Tetapi ketika kita berhutang dengan bunganya lebih besar daripada labanya, maka mungkin kita tidak berhutang karena nanti kita tidak akan bisa membayar kewajiban finansial tersebut. Lalu analisis yang kedua itu adalah analisis dari sisi likuiditas, di mana penggunaan hutang dapat digunakan sejauh tambahan hutang tidak menimbulkan kesulitan likuiditas bagi perusahaan. Kesulitan likuiditas itu adalah kesulitan perusahaan itu untuk melunasi hutangnya tersebut. Di mana di sini ada DSC atau Debt Service Coverage, yang di mana DSC ini adalah rasio untuk memperkirakan apakah penggunaan hutang itu akan menimbulkan kesulitan likuiditas atau tidak. Di sini kami melampirkan rumus untuk DSC-nya, dapat dilihat di PowerPoint, di mana ketika DSC-nya kurang dari 1, maka
dana dari laba operasi dan penyusutan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban finansial. Jadi di sini kita itu kemungkinan besar kita tidak bisa melunasi hutang kita kalau misalnya DSC itu kurang dari 1. Kita akan menggunakan rumus tersebut. Berdasarkan pada arus kas yang masuk, sebagian besar bersifat variabel, di mana artinya di sini itu adalah operasi perusahaan itu menurun, maka kas masuk juga menurun secara proporsional. Kas keluar sebagian bersifat variabel dan sebagian bersifat tetap, di mana kas keluar bersifat tetap itu seperti kita membayar beban bunga dan angsuran pokoknya. Lalu selanjutnya penggunaan hutang itu menambah proporsi arus kas tetap. Selanjutnya materi kebijakan dividen, di mana materi kebijakan dividen ini adalah kebijakan yang bersangkutan mengenai pembagian keuntungan antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi kembali dalam perusahaan. Di kebijakan dividen ini ada jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, dilihat dari pembagiannya. Ada dividen reguler dan dividen ekstra. Lalu yang kedua dilihat dari bentuknya. Ada dividen kas, dividen saham, dan dividen properti. Jenis-jenis dividen ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dividen dilihat dari bentuknya. Dividen kas, dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas atau tunai yang biasanya dibayarkan melalui transfer ke masing-masing rekening pemegang saham. Yang kedua, dividen per lembar saham. Jumlah dividen yang akan dibayarkan atau jumlah lembar saham beredar. Terus dividen saham. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham bukan berupa kas, melainkan dalam bentuk lembar saham. Dividen saham per lembar saham. Jumlah lembar dividen saham yang akan dibagikan atau jumlah lembar saham yang beredar. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dividen dilihat dari bentuknya. Dividen properti dibagi menjadi 3, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aset non-kas X produk yang dihasilkan perusahaan. Alasan pembagian dividen aset non-kas ada 2, yaitu tidak tersedianya kas yang cukup di dalam perusahaan, menghindari terjadinya ilusi kepemilikan, nilai aset yang akan dibagikan, jumlah dividen yang akan dibagikan, atau harga pasar per unit aset yang akan dibagikan. Dividen dilihat dari pola pembagiannya. Ada 2, dividen reguler dan dividen ekstra. Dividen reguler dibagi secara periodik kepada pemegang saham dan biasanya berbentuk kas. Dividen ekstra dibagi secara insidental atau pada periode-periode tertentu saja sebagai dividen tambahan terhadap dividen reguler. Selanjutnya, jenis ukuran dividen. Dividen per share atau dividen per lembar saham, yaitu mencerminkan besar kecilnya pendapatan dalam rupiah yang diperoleh oleh setiap lembar saham. Dividen payout ratio atau rasio pembagian dividen, yaitu ratio payout besar, dividen payout ratio semakin tinggi komitmen manajemen terhadap pembagian dividen. Yang ketiga, dividen yield atau tingkat pendapatan dividen, mencerminkan tingkat pendapatan atas investasi ke dalam saham. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
baik kepada Aulia. Suaranya. Aulia nggak ada suaranya. Aulia nggak ada suaranya. Mungkin lupa ditekan mikrofon. Mungkin bisa ke materi selanjutnya, Pak. Bisa digantikan mungkin oleh anggota kelompok yang lain dulu, mungkin gangguan. Jadi Diambil alih oleh moderator dulu. ya, Pak. Jadi materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Di sini ada sekitar 6 faktor yang mempengaruhi kebijakan. Yang pertama adalah likuiditas perusahaan. Lalu yang kedua ada perusahaan. Lalu yang ketiga ada tingkatan ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang diperoleh baik ditahan. Lalu yang keempat, aksibilitas perusahaan di pasar modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Yang kelima, kebutuhan dana untuk investasi. Dan yang terakhir itu adalah pembatasan dana dari saham preferen. Lalu materi selanjutnya, kebijakan dividen dalam praktik. Di sini ada 3. Yang pertama, perusahaan cenderung membagi dividen itu dalam jumlah yang stabil atau meningkat secara teratur. Yang kedua, menjaga kestabilan dividen bukan berarti menjaga dividen. Yang ketiga, perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan jika mereka yakin dapat mempertanyakan. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada Lia, apakah ada di Tes, ada suara? Ada. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu kebijakan distribusi. Yang pertama ada dividen saham atau stok dividen. Pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham sehingga
Baik, slide selanjutnya. Syarat-syarat pembagian stok dividen. Yang pertama, harus telah disetujui oleh RUPS. Maksudnya dalam hal mengambil kebijakan peraturan dalam melakukan pembayaran atau pembagian dividen, baik itu dividen saham maupun dividen tunai, semuanya harus mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu harus memiliki saldo laba ditahan yang memadai. Maksudnya, memiliki saldo laba ditahan juga dapat bersumber dari laba ditahan perusahaan itu sendiri. Jika saja apabila perusahaan membayarkan dalam bentuk suatu dividen saham, maka perusahaan akan mengeluarkan uang tunai untuk dibayarkan kepada pemegang saham. Contohnya, sebuah perusahaan PT Bara memiliki 10 juta lembar saham dan mencetak keuntungan bersih sebesar 1,6 miliar. Kebijakan pembagian dividen perusahaan atau DPR adalah 40% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Dengan soal demikian, kita dapat menghitung dividen. Dengan rumus dividen sama dengan laba bersih dikali DPR. Tentunya dividen sudah diketahui di sini 1,6 M dikali DPR-nya 40%, maka akan menghasilkan 640 juta. Setelah diketahui dividen, maka dapat juga dicari dividen per sahamnya dengan rumus dividen dibagi saham beredar. Dividennya sudah diketahui 640 juta dibagi dengan lembar sahamnya tadi 10 juta, maka menghasilkan 64 lembar per saham. Jadi kesimpulannya PT Bara menghasilkan dividen saham sebesar Rp64 per lembar saham. Selanjutnya, pemecahan saham atau stock split. Merupakan keputusan perusahaan untuk menambah jumlah saham beredar dengan memecah satu saham menjadi 2 atau lebih, diikuti dengan penurunan nilai nominal secara proporsional. Tujuan pemecahan saham. Yang pertama, meningkatkan likuiditas. Meningkatkan likuiditas perusahaan dengan melakukan dividen saham, maka jumlah saham beredar pada perusahaan akan bertambah. Maka secara teori, peningkatan jumlah saham beredar akan berdampak pada peningkatan likuiditas perusahaan. Yang kedua, pengalihan dana untuk kegiatan ekspansi. Dengan membagikan sebuah dividen saham, otomatis laba dan kas perusahaan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, perusahaan bisa menggunakan laba tersebut untuk kegiatan ekspansi, misalnya seperti membayar utang yang akan jatuh tempo dan membiayai kegiatan operasional dan lain sebagainya. Yang ketiga, arus kas tidak terganggu dan terjadinya penguatan struktur modal. Pembagian dividen saham tidak akan dapat menimbulkan pengeluaran kas tunai karena pembayaran dividen saham berasal dari saldo laba ditahan. Yang ketiga yaitu pembelian kembali saham. Di sini kebijakan perusahaan melakukan pembelian kembali saham yang beredar di pasar. Pembelian dilakukan melalui pasar sekunder bursa efek. Keuntungan pembelian kembali saham yang pertama, penghematan pajak. Pengumuman merupakan sinyal positif dan pembayaran dividen umumnya dilakukan dengan pola stabil. Ada pula kerugiannya, yaitu pemegang saham mungkin memiliki preferensi berbeda antara dividen kas dengan pembelian kembali saham. Baik, terima kasih. Pak, izin bertanya, apakah kesimpulannya kita baca sekarang atau nanti? Dibaca sekarang aja. Baik, jadi kesimpulannya yang pertama, hutang itu adalah sumber pendanaan eksternal perusahaan yang dapat memberikan nilai perusahaan. Lalu yang kedua, struktur modal terbaik
yaitu struktur modal yang meminimumkan biaya modal perusahaan. Lalu yang ketiga, alat analisis biaya modal ketika mengalami kesulitan untuk diestimasi, yaitu analisis rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri, dan analisis dari sisi likuiditas. Yang keempat, jenis dividen itu pertama dilihat dari bentuknya, yaitu dividen kas, saham, dan properti. Lalu dilihat dari polanya, yaitu dividen reguler dan ekstra. Selanjutnya, ukuran dividen. Ada per share, payout, dan yield. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu adalah kas, likuiditas perusahaan, pembayaran utang perusahaan, tingkat ekspansi yang tinggi, aksesibilitas perusahaan di pasar modal beragam, kebutuhan dana untuk investasi, pembatasan dana dari saham preferen. Selanjutnya, kebijakan dividen dalam praktik, yaitu perusahaan membagi dividen dalam jurnal jumlah stabil atau meningkat secara teratur. Menjaga kestabilan dividen bukan berarti menjaga DPR tetap stabil. Perusahaan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka yakin dapat mempertahankan di masa mendatang. Yang terakhir adalah kebijakan distribusi dividen. Itu ada 3. Yang pertama, pembayaran dividen saham, pemecahan saham, dan pembelian kembali saham. Sekian dari kami, kelompok 4, kelas B. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 kelas B. Langsung saja ya dilanjutkan ke kelas C. Silahkan bisa langsung di share screen PowerPoint-nya ya. Oh ya, untuk yang kelas B di sharing juga PowerPoint-nya di grup WA ya. Oke, silahkan lanjut kelas C. Pak, Silviana Dewi hadir. Silviana Dewi, kelas apa? Kelas apa, Silviana Kelas Dewi? C, Pak. Kelas C. Kelas C. Silviana Dewi hadir ya. Oke. Laura, Pak. Siapa? Laura Mayanda. Laura Mayanda, oke. Silahkan yang kelompok 4 kelas C ada Ahlun Hafiz, Azratal Asikin, dan Silviana Dewi. Silakan salah seorang menjadi moderator. Siapa moderatornya? Ini 2. Aku nanti disebut dari moderator. Silakan kelompok 4 kelas C. Ini kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PowerPoint-nya bisa di-sharing dulu ya. Di-share screen dulu PowerPoint-nya. Materi itu akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya diperbesar ya di ini. Saya Silviana Dewi sebagai moderator dari kelompok 4. Nama saya Silviana Dewi dengan nomor NIM 200305074. Saya sebagai moderator. Dan pemateri pertama akan disampaikan oleh Azratal Asikin. Kepadanya persilakan.
Di slideshow ya, PowerPoint-nya biar besar, biar kelihatan. Slide. Maaf Pak. Mohon maaf sebelumnya. Azral. Dicoba Iya, lagi. Azral. Azralnya lagi Ulang UTW. Azral. Lagi di jalan. Di pinggir jalan. Lagi OTW. PowerPoint-nya hilang lagi tuh. Coba ditampilin lagi. Iya, aku belum pakai. Oke. Tunggu Pak. Terjadi kesalahan teknis rupanya. Baru aku bilang pertanyaan baru mau ngerti materi. Tolong kirimkan PowerPoint-nya. Nanti ke bawah. Silahkan. PowerPoint-nya ada di sharing juga di grup WA kelas C itu ya. Baik Pak, sekarang. Azral. Hidup kamu. Yaelah. Wait. Baik, kelas C silakan. PowerPoint-nya di share screen. Ya. Ini nanti yang baca nih. Ini baca ini sampai titik. Oke. Baca ini ada doang. Ini adalah nanti. Udah doang saja ya Pak. Oke, silakan ya, langsung dilanjutkan deh. Lanjutkan Pak. Iya. Ya udah, di sini saya dari kelompok 4 kelas C akan mempresentasikan berapa banyak hutang yang akan dipergunakan dan kebijakan dividen. Dan saya mendapatkan tentang berapa banyak hutang yang akan dipergunakan. Bawain. Tahu ukurannya warna terus ini serapu. Tahu sampai titik. Terus. Jadi berapa banyak hutang yang akan dipergunakan? Yang pertama kita lihat dari ukuran perusahaan dapat menggunakan atau mengeluarkan hutang atau modal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi kepada perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala kewajiban serta memberikan tingkat pengembalian yang memadai bagi investor. Dalam beberapa penelitian, kemampuan finansial perusahaan dilihat dari berbagai sisi, yaitu dilihat dari penjualan bersih atau jumlah aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengaplikasian besar dan kecilnya perusahaan menurut berbagai cara
yaitu total aktivitas, log, sis nilai pasar, saham, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Teori signaling berasumsi bahwa informasi asimetri yang terjadi di pasar menyebabkan manajer harus melakukan koreksi informasi dengan cara memberikan tindakan nyata dan secara jelas sebagai signal yang dari perusahaan lainnya. Dengan kata lain, kebijakan peningkatan dividen merupakan signal yang unik dan tidak dapat ditiru oleh perusahaan yang tidak memiliki prospek untuk meningkatkan pembayaran dividen. Rasio hutang untuk mengukur seberapa banyak perusahaan mempergunakan hutang. Yang pertama, rasio hutang adalah rasio solvabilitas. Itu mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Dengan kata lain, ini menunjukkan berapa banyak aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Rasio ini mengukur leverage keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset dianggap memiliki leverage yang lebih berisiko bagi pemberi pinjaman. Keempat, rasio ini juga membantu investor dan kreditor menganalisis keseluruhan beban hutang pada perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang di masa depan. Ya udah, mohon maaf Pak, karena belum menguasai materinya jadi agak kaku Pak. Ya udah, kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Azratul Asikin. Halo Azra. Ya udah. Ya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen menurut Agus Sartono. Mohon maaf bila ada suara kendaraan, soalnya lagi presentasi pinggir jalan. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Menurut Bambang Rianto, kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanamkan di dalam perusahaan. Next. Udah selesai, Zral? Mohon maaf bila terganggu. Macam-macam dividen. Berdasarkan dividen yang dibayarkan, dibagi menjadi dua. Satu dividen tunai, dua dividen saham. Dividen tunai merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan dividen saham merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dengan porsi tertentu.
Berdasarkan periode 1 tahun buku, macam-macam dividen dibagi menjadi 2. 1 dividen intern, 2 dividen final. Dividen intern adalah dividen intern merupakan dividen yang dibayarkan oleh perseorangan antara 1 tahun buku dengan tahun buku berikutnya, atau antara dividen final 1 dengan dividen final berikutnya. Sedangkan dividen final merupakan dividen hasil pertimbangan setelah penutupan buku perseorangan pada tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun buku berikutnya. Next. Macam-macam kebijakan dividen. Menurut Bambang Rianto, 1. Kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahun relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahun berfluktuasi. 2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. 3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jenis kebijakan dividen yang ketiga adalah penetapan dividen payout ratio yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. 4. Kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan ini adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Next. Teori kebijakan dividen. 1. Teori ketidakrelevan dividen. Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 2. The bird in the hand theory. Berpendapat dan telah dibuktikan secara matematis bahwa investor merasa sama saja apakah menerima dividen saat ini atau menerima capital gain di masa datang. 3. Tax preference theory. Investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi daripada dividen dalam bentuk kas. 4. Dividend relevance theory. Dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti. Investor dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Bambang Rianto ada 4. 1. Posisi likuiditas perusahaan. 2. Kebutuhan dana untuk membayar hutang. 3. Tingkat pertumbuhan perusahaan.
4. Pengawasan terhadap perusahaan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 1. Kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan persediaan pola, pengurangan untuk dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi posisi kas perusahaan yang harus dipertimbangkan dalam analisis kebijakan dividen. 2. Likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 3. Kemampuan meminjam. Kemampuan meminjam fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu, fleksibilitas perusahaan bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Moderator, silakan. Moderator kelas A. Tes. Saya moderator. Masih ada waktu. Ya udah, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf. Mohon maaf. Baik, saya ambil alih. Saya sebagai moderator, saya mengambil alih. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kelompok 4. Saya akan menyampaikan saya akan Ya, silakan disampaikan. Apa yang disampaikan? Ya. Berapa banyak hutang yang dipergunakan, ukuran perusahaan dalam menggunakan atau mengeluarkan hutang modal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio hutang untuk mengukur seberapa banyak perusahaan mempergunakan hutang. Terus pengertian kebijakan dividen yaitu menurut Agus Sartono, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba guna pembiayaan investasi di masa datang. Macam-macam kebijakan dividen. Kebijakan dividen stabil, kebijakan dividen dengan penempatan jumlah dividen, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio, kebijakan dividen yang fleksibel. Teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen pertama,
ketidakrelevan dividen, the bird in the heart theory, the preface theory, the dividend relevant theory. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Posisi likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan perusahaan, pengawasan terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Kebutuhan dana perusahaan, likuiditas, kemampuan meminjam, keadaan pemegang saham, stabilitas dividen. Mungkin cuman itu kesimpulan dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja dari masing-masing kelas gitu ya. Silakan kita mulai dari kelas A terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sempat disinggung tentang kebijakan dividen oleh salah satu anggota dari kelompok 4. Kebijakan dividen itu sendiri adalah keputusan untuk mengembangkan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam suatu perusahaan. Pertanyaan saya, bagaimana jadinya apabila perusahaan memilih laba sebagai dividen, dan bagaimana apabila laba yang didapatkan perusahaan digunakan sebagai laba yang ditahan? Apa yang akan tidak didengar? Diulang. Bagaimana jadinya apabila perusahaan memilih laba sebagai dividen, dan bagaimana apabila laba yang didapatkan perusahaan digunakan sebagai laba yang ditahan? Apa yang akan terjadi? Coba dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa langsung ditanggapi ya oleh kelompok 4 kelas A. Silakan. Kelompok 4 kelas A bisa menanggapi langsung. Silakan, kelompok 4 kelas A. Pak, tunggu bentar. Baik, Saudara Indra, mohon tunggu sebentar ya. Iya, iya. Saya grill.
Silahkan kelas A. Kalau emang belum, kita lanjut ke kelas B dulu. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang bertanya? Saya bertanya. Oke, baik ya. Yang pertanyaan kelas A tadi kita simpan dulu, kita lanjut ke kelas B ya. Silakan Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 kelas B. Tadi sempat dibacakan di kesimpulan bahwa hutang adalah sumber pendanaan eksternal perusahaan yang dapat memberikan nilai perusahaan. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa nilai perusahaan yang diberikan tersebut? Itu aja, Yulia. Baik. Bentar saya tanya. Yulia, serius. Aku bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Jadi kan hutang itu pendanaan eksternal yang memberikan nilai bagi suatu perusahaan, di mana hutang itu kan ketika kita berhutang, otomatis kita akan membayar bunga di sana. Nah, ketika kita membayar bunga, ada peraturan perundang-undangan kalau tidak salah, sempat juga disinggung oleh Bapak kemarin, dijelaskan kalau misalnya makin besar tingkat hutang kita, maka makin sedikit biaya pajak yang kita keluarkan, karena pajak itu sudah dibayarkan oleh beban bunga tersebut. Nah, mengapa kok bisa menjadi meningkatkan nilai perusahaan? Karena kan nanti setelah dihitung-hitung pada saat pembukuan, nanti kan di terakhirnya itu ada penghitungan laba setelah pajak. Jadi kan di sana laba setelah pajaknya itu kan sedikit yang dibayar. Jadinya perusahaan ini mendapatkan profit atau keuntungannya itu lebih besar gitu. Jadi otomatis kan kalau misalnya perusahaan yang memiliki nilai yang lebih tinggi itu otomatis keuntungannya itu lebih besar. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Yulia. Sama-sama. Saya nomor tanya. Oke, baik. Kita lanjut ke kelas C. Silakan. Dewi Wirasari. Silakan Dewi. Kan materinya itu tentang beberapa banyak hutang yang akan dipergunakan dan kebijakan dividen. Seperti yang dijelaskan oleh Ahlun Hafiz tadi ya, kemampuan finansial perusahaan dilihat dari penjualan bersih atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimana perusahaan itu terdapat beberapa rasio, diantaranya rasio utang. Di rasio utang ini, perusahaan presentasinya dilihat dari total aset yang menjadi pertanyaan saya, jika perusahaan terjadi penurunan fungsi saham, bagaimana rasio utang itu bisa mempertahankan asetnya dan kenapa kebijakan dividen itu dapat mempengaruhi nilai perusahaan? Itu saja. Kau dapat Oke, silakan bisa ditanggapi oleh kelas C. Cuma boleh satu doang bertanya, Pak. Iya, betul. Sementara satu dulu ya. Dijawab. Silakan dijawab dulu. Tulis tengah sih, kirim aja. Berarti sampai kirim. Silakan yang kelas C.
Kelompok 4 bisa menjawab pertanyaannya. Ayo guys. Ayo semangat yuk, semangat. Ayo. Silakan kelompok 4 kelas C. Atau yang kelas A deh, tadi sudah ada jawabannya? Pertanyaan yang pertama tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deksa Prastia Utama Putra ingin menjawab pertanyaannya Saudara Indra Ardadi yang tercinta. Jadi, apabila perusahaan memilih untuk mengembalikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana internal financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana inter akan semakin besar. Bagaimana Saudara Indra yang saya cintai? Baik, terima kasih Saudara Deksa Prasetya. Oke, sama-sama saling mencintai ya. Pak, saya tidak cinta sama dia. Yes. Kamu jahat. Siapa yuk? Terima kasih, saya juga mencintai. Silakan yang kelas sisa yang kelas C ini, silakan. Silakan kelas C. Selesaikan pertanyaannya. Yang kelas C silakan. Kelompok 4 kelas C. Bisa dijawab pertanyaannya tadi. Ahlun Hafiz, Azratul Asikin, Silviana Dewi. Salah satunya silakan bisa menjawab pertanyaan tadi. Bentar dulu, Pak. Zulak. Oke, baik, kembali Bapak menjelaskan sedikit tadi ya, bahwa kalau perusahaan berhutang itu memang bisa meningkatkan nilai perusahaannya ya, karena betul seperti penjelasannya tadi, ketika dia berhutang katakan ke perbankan cukup banyak, nanti kan hutang tersebut ada pokok pinjaman dan bunganya. Nah, semakin banyak bunga yang dia bayarkan, nanti dalam aturan perpajakan yang ada di Indonesia, itu semakin banyak bunga yang dibayarkan untuk bayar hutang, maka dia diberikan keringanan pajak gitu ya. Jadi nantinya dia bayar pajaknya lebih sedikit. Nah, karena dia bayar pajaknya lebih sedikit, maka nanti keuntungan setelah pajak ya, earning after tax-nya akan lebih besar gitu, sehingga nilai perusahaannya pun nanti akan menjadi lebih besar juga. Tetapi bukan berarti lantas perusahaan berlomba-lomba banyak-banyakan utang, enggak juga ya, harus tetap diperhitungkan apakah utangnya tersebut nanti bisa dibayar tepat waktu, apakah memang utangnya mau digunakan untuk hal-hal yang produktif dan seterusnya gitu ya. Nah, nantinya laba yang sudah didapatkan tersebut itu ada dua pilihan, apakah labanya itu mau dibagi-bagikan ke yang punya perusahaan atau pemegang saham namanya, atau mau diputar kembali ke bisnisnya. Istilahnya laba ditahan gitu ya. Kalau memang dirasa perusahaannya ingin lebih berkembang lagi, biasanya akan labanya ditahan. Ditahan ini untuk kemudian diputar kembali. Entah dia beli mesin baru, dia buka cabang baru dan seterusnya.
nanti mungkin sebagian labanya bisa dibagi-bagikan ke pemegang sahamnya, gitu ya. Sehingga kebijakan dividen, dividen itu artinya labanya dibagikan, itu juga bisa meningkatkan nilai perusahaan ya, karena para pemegang saham yang lain yang ada di luar sana, calon pemegang saham yang lain itu akan tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena itu tadi ya, barang siapa yang memegang saham di sana bakal dibagi-bagiin dividen, siapa yang nggak tertarik gitu ya, sehingga calon-calon pemegang saham yang lain merasa tertarik dan kemudian ingin membeli perusahaan tersebut. Pada akhirnya karena banyak diminati, nilai perusahaannya pun akan semakin tinggi, begitu ya. Oke, silakan yang kelas C sudah ketemu jawabannya tadi. Tadi pertanyaannya apa ya yang kelas C? Dewi ulang pertanyaannya. Bentar, wait. Bentar. Tentang dividen kalau nggak salah tadi. Pertanyaan saya. Ada dua, Pak. Dua pertanyaannya. Gini, jika perusahaan terjadi penurunan fungsi saham, bagaimana rasio utang itu bisa mempertahankan asetnya? Dan kenapa kebijakan dividen itu dapat mempengaruhi nilai fungsi saham itu sendiri? Apa, Wi? Ulang, Wi. Ulang lagi. Masuk, maaf, Pak. Baru masuk, keluar barusan. Oke, silakan. Gini, jika perusahaan terjadi penurunan fungsi saham, bagaimana rasio utang itu bisa mempertahankan asetnya, dan kenapa kebijakan dividen itu dapat mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri? Karena dia bernilai. Apa? Pertanyaan kedua itu apa tadi, Ibi? Kebijakan dividen? Kenapa kebijakan dividen itu dapat mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri? Kayaknya sudah Bapak jawab deh barusan tuh ya, yang kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan itu ya. Ya, Pak. Ini pertanyaan yang pertama saja. Jadi kalau suatu perusahaan dia bagi-bagi dividen cukup banyak, ya itu akan menarik minat calon pemegang saham yang lain. Ya, dia lihat, wah ini enak nih kalau kita beli saham di perusahaan ini karena setiap tahun bakal dikasih duit ya, dibagi-bagikan dividen gitu ya, sehingga banyak orang yang tertarik ingin membeli saham tersebut dan pada akhirnya perusahaan tersebut banyak diminati dan nilainya meningkat gitu ya. Silakan yang pertanyaan pertama saja mungkin bisa dijawab oleh kelas C. Oke, Bapak bantu jawab deh ya. Bagaimana hutang tadi ya bisa mempertahankan aset ya kalau nggak salah pertanyaannya ya. Ya, jadi dengan kita berhutang, sebuah perusahaan berhutang itu akan mendapatkan sumber pendanaan tambahan ya. Jadi selain daripada modal sendiri, memang yang modal dia sudah punya, dengan dia berhutang kan nambah duitnya ya. Nah, duit ini nanti bisa dipergunakan untuk banyak hal ya. Salah satunya adalah untuk katakan membayar dividen, kemudian kebijakan-kebijakan lain-lainnya ya, atau operasional perusahaan dan seterusnya, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih baik ya, perusahaan berjalan dengan lancar dan seterusnya, sehingga aset-aset yang ada itu dapat dipertahankan gitu ya. Kalau memang nanti operasional perusahaan tidak berjalan dengan baik gitu ya, penjualan perusahaan turun dan seterusnya, sedangkan di sisi lain perusahaan harus tetap membayar gaji karyawan, maka mau nggak mau nanti beberapa aset perusahaan biasanya dilelang, dijual ya untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban yang ada seperti membayar gaji karyawan, bayar listrik dan lain sebagainya ya. Sehingga dengan adanya hutang tadi itu ya bisa menjadi penyelamat lah ya untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sehingga aset yang ada tidak harus hilang, tidak harus dilelang gitu ya. Oke, baik, ini sudah menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit ya, sebentar lagi azan maghrib ya. Baik, tidak terasa sudah lebih berapa ini ya, mungkin sekitar 2 jam kita kuliah. Terima kasih banyak. Untuk seterusnya nanti akan digabung juga antara kelas A, B, dan C seperti ini ya, baik melalui Zoom meeting maupun melalui WhatsApp grupnya ya nanti. Yang kelas C dimajukan jamnya ya. Oke, demikian terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah presentasi dengan baik dan lancar, kepada kelas A, kelas B, dan kelas C. Terima kasih atas presentasinya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.